wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pemirsa podcast IPDI 2024, Alhamdulillah teman-teman KI, selamat datang dalam podcast istimewa podcast IPDI 2024, di mana kita akan merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang ke-24 secara bersama. Dan hari ini bersama saya Anca Nardiansa, sudah hadir bersama saya para tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu, yang pertama narasumber saya Ibu Aisyah Lailia SHMH. Beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Dan tamu yang berikut yang juga tidak kalah hebatnya, Ibu Mardia Ibrahim SHMH. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hairul Ternate. Hari ini kita bicara tentang organisasi kekayaan intelektual dan peringatan Hari Kekayaan Intelektual ke-24 tahun 2024. Dan pertama-tama saya ke Ibu Aisyah dulu sebagai orang yang bergelut dan diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menangani menyangkut dengan kekayaan intelektual. Berkaitan dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual ke-24 ini, Bu, dengan pelaksanaan kegiatan podcast ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan apa maksud dan tujuan dari kegiatan ini? Terima kasih Pak Inca ya. Anca. Pak Anca dan Ibu ya. Terima kasih banyak. Jadi memang Hari Kekayaan Intelektual atau intellectual property award ya, itu jatuh pada tanggal 26 April, dan kalau di sini hari Jumat ya Pak ya. Yeah. Nah, pada hari itu kami diberi tugas sebenarnya oleh pusat untuk menggemakan gitu ya, merayakan hari itu. Tapi selain kita menggemakan hari intelektual, itu juga kami sehari-hari juga bekerja mengenai tugas di tentang kekayaan intelektual. Nah, pada kesempatan hari kekayaan intelektual sedunia ini, kita mengangkat tema adalah kekayaan intelektual dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka membangun masa depan dengan inovasi dan kreativitas gitu ya. Nah, pada podcast kali ini salah satu adalah kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia itu. Dan melalui podcast melalui perayaan Hari Kekayaan Intelektual Dunia ini, kami Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kanwil Maluku Utara, kami berkomitmen dan bersemangat gitu ya untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual di kalangan masyarakat. Sebenarnya podcast ini juga salah satu bentuk sosialisasi kami dalam memberikan wawasan, pandangan, dan inspirasi di bidang kekayaan intelektual kepada masyarakat luas. Dan mudah-mudahan tujuan kami dalam rangka merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini bisa tercapai. Mungkin itu Pak. Iya. Oke, sebelum kita ke Ibu Mardia, saya masih ingin tahu dulu di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berkaitan dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual ke-26 ini. Selain ada kegiatan podcast, ada kegiatan apa lagi yang... Oh ya, benar sekali Pak. Jadi di dalam rangka merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini, selain podcast, kita juga ada RUKI namanya Pak. Oh iya. RUKI itu singkatan dari Guru Kekayaan Intelektual, RUKI ya. Itu yang terdiri dari, nanti guru-guru RUKI itu diisi oleh para pegawai dan di luar Kementerian Hukum dan HAM yang nanti akan memberikan pengetahuan umum ya kepada masyarakat, dalam hal ini kepada siswa atau mahasiswa yang di perguruan, di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di pendidikan vokasi tingkat menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, juga di fakultas-fakultas yang terkait ya di universitas. Kemudian selain itu juga kita punya mobile intellectual property. Nanti ada keliling gitu ya. Jadi ada kegiatan yang kita akan memberikan konsultasi keliling. Kita sudah menyediakan mobil, namanya mobil itu kita beri stiker tentang IP, kemudian nanti dia akan berjalan. Nah, untuk di perayaan ini di tanggal 26 ini, nanti di jam 8 sampai jam 10 itu ada di SMK 2 Kota Ternate, kemudian jam 10 sampai jam 17 itu kita ada berlokasi di Landmark, dan nanti sore sampai jam 21.30 sampai malam ya, itu ada di depan Masjid Al Munawwar Ternate ya Pak ya.
Jadi bukan hanya podcast aja, jadi kita ada Ruki bergerak yang dipusatkan di SMK 2, kemudian juga ada mobile IP keliling. Jadi dia jadi nanti di situ masyarakat bisa berkonsultasi mengenai KI juga, sekaligus bisa memberikan pendampingan ketika ada masyarakat yang punya hak itu yang ingin mendaftarkan. Ya, itu dia bisa ke sana juga ya. Oke, jadi ini menjemput bola lah istilahnya ya. Oke. Ya, baik, kita akan berbincang lagi mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara, tapi sebelumnya kita ke Ibu Mardia dulu nih, Bu. Kalau Ibu Mardia sendiri dari akademisi melihat bagaimana pentingnya kemajuan sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia sampai saat ini, Bu, berkaitan dengan peringatan ulang tahun ke-26 ini nih, Bu. Terima kasih. Jadi kalau bicara tentang sistem KI, ya, kekayaan intelektual itu, kita bukan hanya berkaca pada satu sistem saja. Kalau secara akademis sistem hukum itu ada 3. Ada substansi hukum yang sering kita sebut dengan isi dari aturan, isi dari undang-undang itu. Nah, isi itu pada saat kita bicara filosofi nih, kalau kita bicara filosofi, pada saat kita kita membuat gagasan, kita membuat satu undang-undang dan lain sebagainya, gagasan-gagasan itu harus lahir dari masyarakat. Jadi membuka peluang yang besar kepada masyarakat agar mereka turut serta dalam memberikan pendapat, memberikan gagasan dalam satu pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya KI. Jadi ada peranan penting masyarakat dalam memberikan gagasan pada substansi undang-undang. Yang kedua adalah strukturnya. Struktur itu adalah lembaga-lembaga yang punya kewenangan, lembaga-lembaga yang punya kepentingan. Nah, kalau di KI itu adalah salah satunya adalah Kanwil. Kanwil Ditjen Haki. Jadi di divisi Haki ya. Iya, namanya Ditjen. Unit Eselon 1. Iya, nah itu adalah lembaga yang punya kewenangan untuk bagaimana menjalankan norma atau aturan atau hukum kekayaan intelektual. Jadi ketika misalnya nih di zaman berapa tahun lalu itu prosedur pendaftaran, prosedur untuk mendapatkan sertifikat Haki itu susah. Misalnya susah, prosesnya lama, waktunya sangat panjang, biayanya besar dan lain-lain. Nah ini tanggung jawab dari lembaga ini dan para aparatur negara yang ada di dalam situ, sehingga perlu untuk struktur ini untuk solid dalam memberikan atau mewujudkan perlindungan KI kepada masyarakat. Yang ketiga adalah budaya masyarakat. Sistem yang ketiga adalah budaya masyarakat. Budaya masyarakat ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat itu tentang aturan atau tentang hukum kekayaan intelektual. Bagaimana masyarakat sadar bahwa aturan KI itu ada, bahwa undang-undang kekayaan intelektual itu ada dan mereka menjalankan dan patuh. Nah, ini 3 sistem ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi substansinya harus juga ada, strukturnya harus juga ada budaya masyarakat. Bagaimana masyarakat itu sadar bahwa nah, 3 sistem ini menjadi sangat penting kalau kita seperti simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi 1, 2 itu struktur dan substansi itu ada, tapi kesadaran masyarakat itu tidak ada, percuma. Jadi 3 ini sudah mulai mengerucut, Bu. Jadi kalau kita dengar dari penjelasannya, kita tidak normatif lagi nih. Ibu Mardia udah mulai mengupas, sudah mulai masuk nih. Nah, dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara sendiri, kan tadi beliau bilang harus ada sinergitas, harus ada kesadaran masyarakat. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan, Bu, di Kanwil Maluku Utara berkaitan dengan penyadaran masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengurus hak kekayaan intelektualnya, Bu? Baik, terima kasih, Bu. Jadi memang benar, sistem itu ada 3 subsistem yang saling mempengaruhi. Nah, budaya ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk struktur itu kami Kemenkumham
itu yang paling banyak bertanggung jawab karena struktur kita yang membangun. Kemudian substansi kita sudah siapkan. Jadi di jenis-jenis kekayaan intelektual itu semua sudah tertuang dalam undang-undang. Di situ kita bisa bilang bahwa negara hadir dalam rangka melindungi kekayaan intelektual ya. Jadi substansinya ada, kemudian struktur kami sudah berupaya dan terus upaya itu tidak berhenti. Kita memperbaiki struktur itu baik misalnya dengan e-government-nya, kan pengajuan pendaftaran itu kita permudah. Semakin kesini semakin mudah gitu ya. Karena kita memanfaatkan IT gitu ya. Nah budaya ini memang perlu kita terus tingkatkan. Maksudnya budaya itu kan membangun kesadaran masyarakat. Jadi mereka diberi paham dulu, diberi paham baru mereka sadar itu secara positif gitu ya. Sehingga bagaimana apa sih pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual. Dan ketika sudah itu manfaat ikutannya adalah untuk meningkatkan perekonomian karena itu kan ada nilai ekonominya. Nah saat ini kita sudah melakukan diseminasi terus-menerus ya dari tahun ke tahun dan kebetulan sekarang saat yang sangat baik di saat ada perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia sehingga kita terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait baik itu perguruan tinggi maupun masyarakat, kelompok individu maupun kelompok masyarakat yang memang punya potensi punya inovasi sehingga dia berpotensi untuk dilindungi haknya dan kita terus memberikan informasi bahwa penting ini dilakukan karena bukan hanya untuk melindungi hak mereka tapi juga kita ingin menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas dari masyarakat dan nanti ikutan selanjutnya adalah untuk meningkatkan keekonomian masyarakat kelompok dulu nanti wilayah dan tentu kita pengennya secara nasional nanti juga ada. Bu, ini ada yang menarik sebenarnya ya kalau di masyarakat ini sekarang kalau masyarakat tahu bahwa sebenarnya mengurus hak intelektual, kekayaan intelektual itu mudah ya, tidak serumit dulu. Tetapi secara internal di Kanwil Kemenkumham sendiri yang Ibu lihat selama ini yang menjadi kendala utama apa untuk di Maluku Utara? Mungkin kalau di Maluku Utara ini memang perlu ditumbuh kembangkan lagi, perlu didiseminasikan terus ya mengenai. Karena memang kita tahu bahwa kesadaran. Tapi gini, kalau untuk kalangan bisnis, untuk kan KI itu banyak Pak jenisnya ya, ada paten, ada merek yang hak milik industri cipta. Tapi ada juga yang komunal, itu juga perlu kita tingkatkan. Nah, untuk tahun ini memang kita Dirjen KI itu mencanangkan 2024 itu sebagai tahun indikasi geografis. Nah, memang kenapa mencanangkan itu? Karena dari data yang diperoleh itu pemahaman masyarakat tentang indikasi KI yang jenisnya indikasi geografis itu masih rendah. Itu ditunjukkan oleh rendahnya pendaftaran IG gitu ya. Nah, padahal IG itu adalah sangat baik gitu ya, apalagi Maluku Utara ini memiliki banyak warisan baik itu budaya maupun yang komunal ya, baik itu budaya maupun kekhasan yang punya reputasi yang memang hanya khas dimiliki oleh Maluku Utara. Nah, ini makanya Kemenkumham mencanangkan sekarang ini ada 2024 itu sebagai tahun indikasi geografis. Mungkin itu. Jadi, tapi kalau untuk yang jenis-jenis lain itu di masing-masing wilayah itu nggak sama ya, maksudnya punya kekhasan masing-masing. Kalau merek itu eskalasinya baik, bagus gitu ya. Kemudian paten bagus, tapi di wilayah yang memang dia sentra industri. Nah, di Maluku Utara ini perlu kita kembangkan lagi, kita prososialisasi lagi karena stakeholder paten itu memang orangnya khusus tertentu, nggak bisa masyarakat, misalnya UMKM itu nggak bisa karena paten itu adalah ada invensi dan dia berkaitan dengan keteknikan misalnya teknologi. Jadi di antara jenis-jenis itu memang tidak semua wilayah eskalasinya bagus gitu Bu untuk pendaftaran KI. Jadi ada yang kayak IG itu harusnya di Maluku Utara bagus tapi masih belum. Ya, karena berkaitan dengan geografis ya. Tapi kalau paten karena memang di sini bukan pusat industri, tapi tetap ada potensi di sini dan ini terus kita coba untuk tingkatkan lagi. Nah, sekarang ke Ibu Mardia nih. Tadi kan sudah ada penjelasan mengenai hal-hal teknis. Kita nanti akan lihat yang lebih jauh lagi.
Tetapi kira-kira advice seperti apa yang bisa diberikan ke teman-teman di kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kendala-kendala yang Ibu Aisyah sebutkan tadi? Untuk ke depan seperti apa? Selain kita terkendala misalnya dengan tradisi masyarakat, pemahaman. Nah, ini kan sekarang harus sinkron antara apa yang dilakukan dan apa yang menjadi kritik dari masyarakat. Ini Ibu Mardia hadir mewakili masyarakat. Jadi ada pendapat-pendapat yang harusnya lahir secara teoritis dan kritis. Silakan. Ya, jadi ini saran dari kami masyarakat ya, saya mewakili masyarakat. Sebenarnya yang paling kalau khususnya di Maluku Utara ini yang paling bagus atau yang paling harus sering dilakukan agar supaya masyarakat itu sadar dan tentang adanya kekayaan intelektual itu adalah memberikan edukasi. Edukasi itu salah satunya adalah sosialisasi, kemudian sosialisasi itu berupa seminar dan seperti tadi jemput bola tadi Bu, yang saya sempat tangkap itu bukan hanya kepada masyarakat yang dewasa tapi kepada kalangan SMA. Sekarang kan di perguruan tinggi sudah ada mata kuliah khusus hakim. Di SMA mungkin belum ada. Nah, yang hal-hal yang edukasi-edukasi yang seperti itu kita menganggap itu mungkin hal yang kecil tapi bisa membawa membawa satu manfaat yang begitu besar bagi masyarakat. Itu pertama. Yang kedua adalah terus ya kita sama-sama ya tadi seperti di sistem hukum itu bukan hanya para stakeholder saja, tetapi saya termasuk akademisi dan masyarakat yang sudah paham tentang HAKI ini harus terus belajar dan terus belajar. Itu bagian dari sosialisasi kita untuk agar supaya kita bisa mewujudkan pengakuan, penghormatan, perlindungan kepada masyarakat yang konsen terhadap kekayaan intelektual. Bagaimana mereka dengan daya upayanya menghasilkan satu kekayaan yang bisa membanggakan bangsa Indonesia, bisa memberikan keuntungan secara ekonomi kepada daerah, bahkan kepada Indonesia. Nah, bagaimana kita membangun penghormatan itu, membangun pengakuan itu kepada mereka, bahkan perlindungan itu kepada mereka, agar supaya ide-ide yang ada di otak mereka, karena bicara kekayaan intelektual berarti kita bicara tentang bagaimana kecerdasan seseorang ya, yang menghasilkan satu karya, agar supaya mereka terus berkreasi, terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya intelektual yang baru. Oke. Nah, ini sudah semakin jauh kita, Bu. Nah, tadi berkaitan apa Ibu jelaskan menyangkut dengan indikasi geografis ya. Di Maluku Utara sudah ada berapa banyak Bu yang mendaftar? Oh iya, saya senang sekali nih bicara mengenai indikasi, apalagi sekarang tahun indikasi geografis ya. Jadi di Maluku Utara ini walaupun berlimpah potensinya, tapi yang baru terdaftar ini baru 3 Pak. Jadi sebenarnya sudah ada 3 indikasi geografis yang di Maluku Utara. 2 sudah bersertifikat, yaitu dan 3-tiganya ini di bidang pertanian. Okay. Belum ada yang di bidang budaya gitu, belum ada ya. Tapi ini kami sudah sangat usaha ya. Jadi yang 3 indikasi geografis yang sudah memenuhi syarat, 2 sudah bersertifikat, yaitu Pala Dokono Kabupaten Halmahera Utara. Yang kedua Cengkeh Kiraha Kota Ternate. Nah dan ada satu lagi jenis IG yang saat ini masih dalam proses sebenarnya, tapi syaratnya sudah terpenuhi semua, cuman masih kan ada verifikasi semacam itu. Ada timnya, ada tim ahlinya di verifikasi itu. Kelapa Bido Pulau Morotai. Kami sih berharap di 2024 ini sudah dikeluarkan tuh sertifikatnya. Kami juga kemarin sudah berkonsultasi ke pusat di Jakarta. Nah pada kesempatan ini kami juga ingin meningkatkan produk-produk lebih dari itu. Kami punya potensi yang ingin kami dorong juga Bu di Kota Ternate dan di kota-kota yang saya kira yang punya kesultanan itu punya kain tenun khas. Nah itu bisa didaftarkan, itu potensi untuk menjadi indikasi geografis. Tapi harus didorong ya. Jadi kalau di Ternate ada ya, kemudian di Ternate ada, di Tidore ada. Saya kira di Jailolo yang punya kesultanan dibaca mungkin bisa jadi nanti kita terus menggali itu tenun dari tempat daerah, terutama di 4 yang ada kesultanan itulah kita ingin
didorong karena mereka saya yakin punya motif-motif tenun yang khas yang bisa didaftarkan. Jadi dia tidak hanya di bidang pertanian sebenarnya, tapi di bidang seni budaya, kemudian bahkan perikanan juga sepertinya bisa gitu Pak, yang ikan-ikan itu dia indikasi geografis nanti didaftarkan oleh pemerintah atau oleh masyarakat yang mempunyai istilahnya MPIG ya Bu ya, masyarakat pemilik indikasi geografi itu juga bisa mendaftarkan. Dan kami terus menggali dan mendata, memetakan mana saja potensi itu ada banyak sebenarnya, tapi yang kami dorong yang mungkin dulu gitu ya, dan 1 dan 3 yang kita kejar target yang paling dekat itu adalah kelapa bido dari Morotai dan nanti tenun-tenun yang ada di wilayah Maluku. Iya, mungkin pemirsa juga ingin tahu Bu, dijelaskan sedikit saja apa sih sebenarnya indikasi geografis itu sehingga ini masyarakat terpicu untuk bisa mendaftar. Oh ini ternyata bisa masuk gitu. Mungkin dijelaskan sedikit Bu. Mungkin secara umum nanti ibu dosen bisa lebih menjelaskan lebih. Jadi indikasi geografi itu adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau suatu produk barang itu bisa budaya ya, bisa produk yang terlihat gitu ya. Terus yang karena faktor itu karena ada faktor lingkungan geografis. Lingkungan geografis itu bisa faktor alam, bisa faktor manusianya atau kombinasi keduanya. Dari kedua faktor itu memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Jadi dia ada kekhasan yang hanya ada di daerah ini. Nah itu bisa didaftarkan sehingga kalau nggak salah di Maluku Utara tuh ada beberapa khas yang keduluan didaftarkan oleh daerah lain karena memang mirip-mirip gitu ya. Nah itu kita kejar. Kayak misalnya di kita ini sekarang cengkeh sama pala itu kan sebenarnya 2 komoditas yang sangat terkenal di Ternate dari sejarahnya sampai sekarang sebenarnya. Nah itu harus dikejar juga. Kemarin kita udah koordinasi juga dengan wali kota Ternate dengan Pak Sekdennya. Kejar terus Pak, karena kalau ada orang datang ke Ternate itu pasti dicari ini khasnya apa untuk kita bawa oleh-oleh gitu ya. Dan itu bisa didaftarkan. Dan itu punya nilai keekonomian bagi masyarakat Ternate atau Maluku Utara pada umumnya. Misalnya cengkeh dan pala dan kenari itu ada turunannya juga, itu bisa juga asal ada masyarakat pemilik IG-nya nanti didaftarkan oleh Pemda. Ya, pasti akan bantu. Ini jadi tugas beratnya Ibu Mardia karena ini berkaitan dengan edukasi dan literasi. Ya, kami juga bertanggung jawab sih Pak. Kami juga ingin bertanggung jawab masalah edukasinya. Dari sisi masyarakat sama akademisi dan praktisinya. Dari sisi masyarakat tentunya. Nah, kira-kira bagaimana nih Ibu Mardia menangkap sinyal-sinyal dari Ibu Kadif nih? Jadi kalau bicara tentang indikasi geografis ya Bu, memang sangat minim pengetahuan masyarakat tentang itu. Kalau untuk hak cipta dan merek sudah familiar, kalau saya menganggap itu sudah menjadi sangat familiar di kalangan masyarakat, tapi indikasi geografis ini masih sangat-sangat kurang informasi itu, karena salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat ya, bahwa ternyata Maluku Utara ini mempunyai potensi geografis yang cukup banyak untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Jadi indikasi geografis itu kebanyakannya pada KI komunal. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang karena kekayaan intelektual mereka pada geografis tertentu, pada lingkungan tertentu atau pada wilayah tertentu yang membuat mereka menonjol baik secara moral maupun secara ekonomi. Jadi kalau potensi-potensi itu terdaftar dan desain indikasi geografis itu adalah diwajibkan untuk didaftarkan ya itu. Kecuali kalau cipta bukan menjadi satu hal yang wajib untuk didaftarkan. Beda dengan haki-haki yang lain. Jadi haki yang lain itu harus wajib didaftarkan agar supaya adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat atau individu atau komunalitas yang punya indikasi geografis. Iya. Oke, Ibu, ini sebelum kita closing statement ada satu pertanyaan lagi yang menarik Ibu sebenarnya. Tahun 2022 yang lalu Kota Ternate itu mendaftarkan branding sebagai kota rempah. Nah mungkin kalau kita lihat ini agak lebih global ya karena menyangkut sebuah kota. Bagaimana nilai keekonomiannya Bu dari
branding yang sudah didaftarkan ini? Ya, ini ke saya dulu ya Pak ya. Boleh, ya. Jadi sebenarnya branding kota alternatif perlu kita dorong dan memang kita bantu dari awal itu mereka membuat branding itu. Selain dibantu mereka punya tim, tapi juga Kemenkumham membantu itu. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika suatu kota itu punya branding, itu dia pasti punya nilai keekonomian gitu ya. Dan itu yang tadi saya bilang, kalau orang datang ke suatu kota itu pasti dia mencari ada ciri khasnya. Nah, kota Ternate sekarang udah punya branding kan, kota rempah, kota rempah dan kami sangat gembira gitu ya. Ketika kemarin kita datang ke Bapelitbang namanya ya, dulu Bapeda, itu kita datang masuk ke ruangan itu isinya rempah semua. Jadi contoh-contoh rempah kita ke Sekda juga udah ada. Bahkan rempah-rempah itu kalau yang di sana bahan mentahnya kalau sudah ini nanti mereka sedang mau membuat dikemas lebih eksklusif premium gitu ya, baik itu cengkeh maupun palanya. Tapi kami juga mengharap itu akan memicu untuk mengadakan inovasi lagi, mungkin ada produk-produk turunannya gitu ya. Jadi kota branding Ternate ini kami sangat mendukung gitu ya Bu ya, tapi juga harus didukung dengan infrastruktur ikutannya. Ketika sudah ada branding, maka terus apa? Nah, tapi saya yakin kota Ternate karena kita kemarin diskusi juga dengan sekdanya, dia sedang. Jadi belum selesai, Bu, ini branding kota Ternate itu belum selesai. Masih ada kelanjutannya, perjalanannya. Dan ini belum selesai. Kita masih terus, timnya masih bekerja terus dan kami siap membantu, selalu membantu kota Ternate ini khususnya ya Pak ya. Walaupun kita bekerjanya untuk wilayah Maluku Utara, tapi kita bicara tadi misalnya ada kota Ternate. Saya pikir ini juga jadi pemicu Bu, nanti bisa muncul lagi kota-kota yang lain gitu. Untuk memicu kepala daerah di tempat lain di Maluku Utara. Iya. Ibu Madia ada tambahan menyangkut dengan kota rempah? Iya. Ternate menjadi ikon kota rempah, tapi ini saya secara akademisi. Kalau kita bicara kota rempah, pada saat orang datang berkunjung ke Ternate itu sudah ada bagian khusus atau sudah ada daerah khusus yang menyiapkan rempah. Kalau mereka mau mencari rempah, ini kota Ternate rempahnya mana ya? Misalnya atau pasarnya yang memang betul-betul pasar yang dikhususkan dengan ikon itu, misalnya rempah, berarti semua yang ada di pasar itu rempah, dan itu menjadi nilai jual kita, nilai jual kota Ternate. Tapi sekarang belum ada itu. Tadi Pak Sekda bilang on proses ya. Belum selesai. Belum ada itu, tapi ini PR kita bersama, termasuk Pak Wali Kota yang sekarang ini, mudah-mudahan Pak Wali Kota juga dengar bahwa ini PR yang sangat manfaatnya sangat banyak. Selain membawa manfaat ekonomi, ini menjadi satu branding, bahkan mungkin branding internasional. Kota Ternate menjadi terkenal dengan rempah-rempah secara internasional. Jadi itu nilai jual kita itu ada di situ. Tinggal bagaimana kita menghadirkan kota rempah ini yang apabila orang di luar Ternate datang lihat, oh iya Ternate ada rempah. Ciri khasnya memang kelihatan. Sejuta rempah yang ada di Ternate. Jangankan datang untuk mencari buah pala juga susah. Atau cengkeh juga susah, harus pergi ke kebun, lihat lagi cengkeh dan lain sebagainya. Jadi harus ada kesiapan pemerintah kota untuk melaksanakan itu semua, branding kota rempah. Yang terakhir Bu, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini berkaitan dengan perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-26 ini, apa titipan Ibu untuk Kanwil Kemenkumham, Kementerian Kemenkumham secara umum dan kepada masyarakat berkaitan dengan kekayaan intelektual saat ini? Jadi kepada masyarakat dulu, karena Kanwil adalah bagian dari masyarakat, kepada masyarakat bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dengan kecerdasan orang-orang yang warga negara Indonesia. Jadi kita wajib menghargai, wajib membuka peluang kepada orang-orang yang berinovasi dan berkreativitas, dan kita wajib melindungi orang
dan kreativitas yang dihasilkan atau disebut dengan kekayaan intelektual. Jadi itu menjadi kewajiban kita semua, bukan hanya Kanwil atau pemerintah, tapi menjadi kewajiban kita semua untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan orang-orang yang menghasilkan karya intelektual. Kalau kepada Kanwil, mohon maaf bahwa terima kasih ya, sudah banyak sekali peraturan perundang-undangan, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi jangan lelah untuk terus melakukan sosialisasi. Jangan lelah untuk memberikan edukasi terus kepada masyarakat agar sistem yang tadi saya katakan dalam 3 sistem tadi itu tidak terpotong atau tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang kalau apabila dijalankan secara utuh, maka undang-undang kekayaan intelektual itu bisa mewujudkan penghormatan, perlindungan kekayaan intelektual terhadap semua manusia, terhadap warga negara Indonesia dan karya-karya yang diwujudkan. Ya. Oke, sekarang kepada Ibu Mardia nih. Bu, Maluku Utara ini kan agak unik, agak spesifik ya, terutama dari timur agak spesifik. Kita Maluku Utara ini mulai dari ujung Morotai sampai ujung Sanana itu dengan berbagai macam permasalahan. Dan ini juga jadi tantangan tersendiri untuk teman-teman di Kemenkumham Provinsi Maluku Utara. Bagaimana bisa mengembangkan, bagaimana bisa mengajak, merubah pola pikir, merubah kebiasaan. Ini sungguh satu hal yang butuh kerja keras dan tantangan yang luar biasa. Nah, sebagai closing statement berkaitan dengan perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-26, apa pesan dan harapan Ibu? Jadi kami terima kasih kepada semua stakeholder ya, baik itu akademisi, praktisi yang selama ini kita ajak bekerja sama itu menyambut dengan baik. Dan kami seperti Ibu bilang, kami berkomitmen. Memang kalau untuk bangsa kita tidak boleh lelah. Kita gagal atau kita belum mencapai apa yang kita tidak boleh berhenti. Kita tidak berhenti untuk persoalan yang memang untuk bangsa kita ya. Karena Kanwil Maluku Utara ini tugasnya ada di wilayah Maluku Utara, maka kami akan berkomitmen untuk tidak akan pernah lelah untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dalam hal ini lewat memajukan KI di wilayah Maluku Utara. Tapi setelah itu juga saya jadi ingat sebenarnya rempah berbicara tadi ya, rempah itu sekarang lagi kalau misalnya Pak Pemda itu mau bisa dengar ya di podcast kita ini, saya tuh membayangkan gini, begitu kita masuk bandara di BRAE, aroma cengkeh dan aroma pala itu harus diberi gitu ya, dan kemudian nanti di semacam etalase gitu, itu jadi bandara itu kan pintu masuk orang dari luar. Jadi mata sama telinga sama hidung penciuman. Nah, kemudian yang khas rempah. Dan kami sih yakin ya dengan wali kota dan jajarannya, mereka katanya belum selesai. Nanti ada desa yang memang khusus nanti disuruh membuat itu, nanti ada pasarnya, kemudian ada produk-produk turunannya, dan itu harus terlihat gitu ya. Dan satu lagi yang kami sih inginnya ada tenun juga, bukan hanya di Ternate, di tempat lain. Dan kalau kita lihat begini, kita juga mari dalam rangka ini, apalagi ini kesempatan yang baik dalam rangka Hari KI, kita ambil itu kesempatan ini. Dan kalau mau bicara yang sangat update sekarang itu kata-kata rempah sedang naik daun, Bu. Ini ya pemain bola keturunan Belanda yang sekarang lagi naik daun juga. Itu kata-kata rempah itu sering digunakan oleh netizen. Kayak misalnya mereka di media sosial itu bilang ke Nathan Chow itu bilang, kalau kalian menang kita akan kasih rempah-rempah satu kontainer. Itu saya langsung berpikir rempah itu datangnya dari Ternate loh, gitu. Itu harus diingatkan. Dan Belanda dengan rempah, Belanda dengan Maluku Utara, Portugis dengan Maluku Utara itu kita begitu berbicara mengenai itu pasti kita ngomongnya rempah. Nah itu karena tujuan mereka ke sini. Itu rempah. Makanya saya kira kesempatan baik ulang tahun KI dan lagi ada rempah itu lagi, kata-kata rempah itu juga sedang naik daun karena adanya U23 sedang menang gitu ya, sedang baik itunya.
saya kira Wali Kota Ternate bisa mengambil kesempatan ini emas ini untuk lebih menaikkan rempah-rempah di Ternate. Saya terima kasih banyak untuk semuanya, dan kami tolong diingatkan juga, tolong dikritisi gitu ya. Jangan sampai kami endurance kita itu nggak boleh berhenti kalau untuk kebaikan bangsa. Baik, terima kasih pemirsa podcast dan teman KI dimanapun berada yang menyaksikan podcast kita hari ini. Podcast berkaitan dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau World Intellectual Property Day tahun 2024. Kita sudah sampai di ujung acara kita, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bersama tamu saya yang hebat-hebat. Ada Ibu Aisyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, dan Ibu Mardia dari Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate. Ini sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam.